Oke, harga emas ternyata level tertinggi tertahan di level 2670, tapi kemudian turun sampai 2649. Pertanyaannya adalah apakah memang sudah waktunya dia istirahat atau rehat sementara atau memang reversal? Sayangnya kabar buruknya adalah saya belum melihat tanda-tanda reversal tersebut akan terjadi, melainkan hanya sekedar koreksi. Tapi kabar lebih buruk lagi mengatakan bahwa kemungkinan penurunan bisa berjalan singkat kalau data ekonomi nanti malam ternyata dirilis lebih lemah dari ekspektasi. Ya, tapi mungkin saja perkiraan kita salah karena memang ternyata data ekonomi mengejutkan lebih kuat. Tapi kurang lebih kita lihat dulu dari USD seperti ini. Nah, inilah grafik US Treasury Yield atau US Government Bond Yield atau kita sebut dengan imbal hasil yang ternyata candlestick-nya ditutup dengan bullish. Oke, berarti harusnya secara normal dia mulai kenaikan ya. Kalau misalkan lihat dari candlestick saja harusnya naik. Tapi ada satu sisi yang menarik di sini teman-teman. Kalau kita compare dengan candlestick sebelumnya yang merah atau bahkan shooting star, oke, saya coba perbesar di sini supaya lebih jelas. Ternyata kalau misalkan lihat dari secara teknis, ini sebetulnya tidak menandakan kenaikan yang utama, teman-teman. Jadi kalau misalkan lihat ini sebagai teritori yang muncul di zona resisten, maka kenaikan candle tersebut dianggapnya sebagai bullish engulfing top. Bullish engulfing top, kalau hanya bullish engulfingnya saja, itu akan setara dengan kenaikan. Tapi masalahnya bullish engulfing itu biasanya muncul di zona bawah, artinya di zona support. Ya, selama dia tidak munculnya di zona bawah, berarti kita tidak menyebutnya sebagai bullish engulfing, melainkan bullish engulfing top. Artinya bullish engulfing yang munculnya tepat di zona resisten, dan ini harusnya menjadikan dia kembali bearish. Jadi hati-hati teman-teman ya. Posisinya kemungkinan nanti malam kita mungkin akan lihat dia akan rejection turun. Jadi kalau itu terjadi, ditambah juga dengan data ekonomi yang relatif lebih kuat ataupun lebih lemah lebih tepatnya, maka kemungkinan ini akan confirm kembali dalam jalur penurunan. Nah, tapi di lain sisi, oke, anggap saja kita berpikiran bahwa ini bullish candle. Jadi yang harus dia lakukan atau yang harus kita confirm adalah apakah dia mampu untuk tembus di atas resisten ini, yaitu adalah 50% real body dari long black candle yang ini. Kemudian yang kedua, apakah kenaikan tersebut bisa dan mampu untuk tembus di atas high dari long black tersebut? Kalau ya, berarti kita punya dua tekanan, yaitu pertama, resisten pertama jelas ditembus, resisten kedua juga tembus. Berarti inilah yang akan membuat kemungkinan US dollar kembali menguat dan emas berarti akan tersungkur atau terkoreksi turun lebih cepat, lebih tajam dan bahkan di bawah 2640-an. Tapi kalau itu tidak terjadi, mohon maaf teman-teman, posisinya misalkan tadi yang kita sebutkan bahwa ini ada bullish engulfing top, berarti dia akan cenderung turun, maka siap-siap malam nanti mungkin kita akan lihat emas akan kembali rebound atau bahkan tembus 2670-an. Nah, kalau itu yang terjadi, silakan switch strategi menjadi buy ya. Nah, sebaliknya teman-teman, kita coba lihat juga dari grafik keempatnya, kelihatannya pergerakannya masih tetap tenang ya. Posisinya seperti demikian, dia sudah tembus. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini posisi garis trendline yang kita sudah bikin jauh-jauh hari, dia sempat tembus, tapi juga kembali diturunkan atau turun lagi, tapi kemudian dia naik lagi. Oke, kalau begitu jangan gunakan garis yang sama teman-teman. Ya, kalau sudah mengalami seperti ini, artinya sebetulnya dia validasinya kemungkinan udah sedikit lemah atau sedikit random ya. Tapi kurang lebih kalau kita anggap sebagai teritori, maka kemungkinan yang kita pikirkan adalah pergerakan di antara teritori ini teman-teman. Ya, dan ini akan berpotensi untuk beberapa waktu ke depan tergantung dari data ekonomi. Tapi kalau untuk mudahnya, kita gunakan satu garis terakhir dan itu adalah pertahanan yang ada di sini. Nah, ini akan cukup menarik. Nantinya kita akan terbukti apakah dia akan terjadi spike lalu kemudian dia turun di situ, atau dia spike lalu kemudian lanjutkan tembus. Ini yang akan ditentukan oleh data ekonomi. Oke, untuk sementara waktu seperti itu. Sementara untuk US dollarnya, kalau kita lihat dari grafik daily chart, juga ditutup bullish teman-teman. Ya, kalau dilihat di sini dia ditutup bullish dan inilah piercing line. Piercing line biasanya mengalami kenaikan, tapi lagi-lagi kita punya areal resisten dan pandangan saya tetap ke areal ini. Ya, inilah long black candle-nya. Jadi pertama kita punya resisten di situ, yang kedua di sini bagian tengahnya, dan ketiga adalah di bagian sini. Nah, so far dia masih tetap tertahan di areal support pertama atau resisten pertama lebih tepatnya ya. Jadi kalau misalkan kita belum lihat ada di atas sini, berarti kita asumsikan bahwa kenaikannya masih bersifat sementara ya. Jadi kemungkinan juga masih ada potensi turun. Tapi secara basically dua candle terakhir ini menunjukkan bullish ya. Jadi ada kecenderungan untuk mengalami kenaikan lebih dulu. Entah itu resisten 1, resisten 2 atau bahkan resisten 3 sekalipun.
Untuk kekuatan dia mencapai resisten 3, maka diperlukan data ekonomi yang jauh lebih kuat dan harusnya mungkin keluar dengan angka aktual yang diferensiasi ataupun perbedaannya cukup mencolok dibandingkan ekspektasinya. Nah, kalau begitu berarti di grafik H4-nya kecenderungannya juga harusnya relatif sideways untuk sementara waktu ya. Kita lihat posisinya dia rebound dari pola penurunan sebelumnya, padahal tadinya sudah tembus. Nah, ini juga tembus lagi teman-teman ya. Jadi kondisinya ini agak sedikit bisa dibilang blur untuk area supportnya, tapi oke, kita masih bisa gunakan, tapi dengan catatan bahwa tidak menjadi jaminan bahwa dia akan tetap tertahan di situ. Oke, saya coba menggaris di situ, lalu kemudian garis yang ini ya. Jadi kita punya dua level yang harus kita amati, yang harus kita cermati. Pertama di level resistance 100.95 atau 101, lalu kemudian 101.55. Nah, selama areal ini tidak ditembus, maka kita asumsikan kenaikannya masih bersifat sementara. Nah, tapi kalau dia sampai tembus, ya sudah, berarti ada potensi untuk profit taking lebih panjang untuk emas yang memang dalam 1 atau 2 minggu terakhir kita lihatnya rally tanpa henti, bahkan ciptakan rekor terus. Nah, harapan saya, kalaupun misalkan iya, maka semua harus ditentukan dari data ekonomi. Bisa saja data ekonominya malah memberikan kejutan ke atas atau kejutan ke bawah. Di sisi lain, kalau kita perhatikan dari pound sterling, kelihatannya mulai ada tanda-tanda jenuh teman-teman ya. Kemarin saya sudah sempat mengingatkan terkait dengan higher high dan dilawan dengan RSI di bagian lower high. Jadi ternyata barulah muncul kemarin dengan candlestick ya. Candlesticknya kalau kita lihat dari 2 candle terakhir berarti resmi inilah bearish engulfing. Nah, bearish engulfing itu berarti akan mendominasi terkait dengan potensi penurunan. Penurunan pun kita asumsikan sebagai koreksi karena memang profit taking yang belum terjadi dalam beberapa waktu kebelakang. Jadi saya anggap bearish divergence-nya membantu untuk faktor koreksi tersebut. 1.3260 saya rasa cukup wajar menjadi target, mengingat range market untuk pound sterling ataupun euro masih tetap sejajar dan so far tidak melihat adanya range yang cukup besar di atas 120-150 poin. So far saya hanya melihat paling maksimal di 100 ataupun 110. Kemudian paling kecil itu adalah 30-40 poin. Nah, kita akan lihat ke depan. Nah, di sisi lain di grafik 4 bisa kelihatan di sini teman-teman, kenaikan terhenti atau tertahan di level 100% Fibonacci expansion, yaitu 1.3427. Kemarin pun dia resmi turun kembali, lalu kemudian agak sedikit di bawah level area kuning ataupun area orange ya di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini teman-teman, peluangnya dia sempat rebound di 61,8%. Nah, berikutnya karena memang sebelumnya dia agak bandel alias bertahan di atas level support trend lainnya. Nah, kali ini saya agak khawatir dia malah akan jebol pertahanan kita di situ, lalu kemudian dia akan menyambangi 1.3265. Alasannya sederhana. Kalau kita perhatikan dari candle-candle yang terbentuk, maka simpelnya setelah penurunan panjang ini kita anggap dia long black candle, berarti 50%-nya bertepatan di 61,8% dan high-nya itu akan menjadi batasan terakhir. Artinya, selama dia tidak terjadi kenaikan di atas resisten kedua, ya tinggal teman-teman tunjuk aja, candle panjang ini, angka high-nya adalah 1.34012. Jadi kalau misalkan tidak tembus di atas 1.3410, anggap saja seperti itu, berarti kita asumsikan itu adalah area sell. Dan akhirnya, pengujian kedua, maka kemungkinan ada potensi dia turun di bawah 1.3300. Oleh karena itu, resmi secara hari ini kita asumsikan bahwa ada potensi penurunan lebih dulu, terlepas itu profit taking yang cukup tajam ataupun hanya sementara, karena saya tidak melihat data ekonomi untuk nanti malam ataupun nanti sore lebih tepatnya untuk Inggris. Jadi semua ini tergantung dari US dollarnya. Kalau US dollarnya ternyata kembali melemah, maka kita bisa harapkan di sini dia akan terjadi double bottom ya, ataupun mungkin bisa saja terjadi false breakout di situ, lalu kemudian dia kembali naik ke atas. Nah, ini yang harus diperhatikan. Apakah nanti malam kita dapatkan data katakanlah dari Amerika tersebut relatif lebih lemah ataupun relatif lebih kuat. Kalau ternyata dia mendorong penguatan US dollar lebih lanjut, maka hampir bisa dipastikan ini akan jebol dan kita mungkin akan melihat 1.3265. Nah, sementara untuk crude oil, mohon maaf, akhirnya ternyata dia tembus dan dia break, lalu kemudian dia tertahan di situ, ya berarti ascending triangle yang sebelumnya kita dengungkan ataupun kita nantikan itu gagal ya teman-teman, setelah terjadinya penembusan di zona support. Walaupun sebelumnya sempat naik di atas zona resisten, ini jelas dia tembus di bawah zona support. Berarti ya mau tidak mau kita harus mengincar zona sell kembali dan hati-hati dengan target utama di area $65. Saya rasa dengan potensi yang
melemahnya kembali terkait dengan ekspektasi China untuk stimulusnya, maka kemungkinan dia akan turun. Tapi kabar bagus tadi terkait dengan bahwa pemerintah akan segera meluncurkan paket fiskalnya harusnya akan menjadi kabar positif. Hanya saja detailnya belum muncul, sehingga kemungkinan ini akan menyebabkan potensi penurunan lebih lanjut sampai zona 65. Oleh karena itu, saya coba pertahankan untuk skenario sell. Anda bisa sell setelah terjadi rebound di situ, ya, kurang lebih 68.70 ataupun 6800, atau bisa juga Anda menggunakan simple terkait dengan candlestick yang paling panjang ini. Nah, ini yang paling panjang ini berarti kita asumsikan sebagai long black candle, kemudian tentukan saja 50%-nya kurang lebih 68 juga ya. Lalu kemudian kita punya 3 level situ. Nah, jadi Anda boleh pilih lakukan sell di zona yang pertama, zona kedua, zona ketiga. Kalau saya pribadi, saya condong di zona tengahnya, berarti zona kedua. Dan itu berarti di area 6870 ataupun 6900. Nah, kemudian stop loss harus digunakan ya, karena kita mengantisipasi kalau ternyata kabar bagus China itu diserap market, kemudian akhirnya memunculkan kembali optimisme pasar dan akhirnya dia tembus ke atas ya. Jadi untuk sementara waktu, saya masih confirm sell dengan asumsi bahwa 6870 tidak tembus, lalu kemudian dia turun sampai zona 65. Nah, di sisi lain, Anda juga bisa mempertimbangkan buy kembali kalau ternyata zona ini tidak ditembus, dan itu artinya demand kemungkinan akan muncul kembali di zona tersebut. Dan kalau misalkan lakukan 65.20, Anda sebaiknya pasang stop loss di bawah 6450-an, karena itu jarak yang cukup ideal kalau misalkan lihat dari jarak support. Nah, sementara di daily chart, ini yang ternyata kecurigaan kemarin kita benar. Dia tertahan kembali di 50% yang termasuk juga areal historical price, areal coklat ini. Nah, Anda bisa lihat di sini, dia kembali ke dalam zona merah. Jadi zona merah ini harusnya kita akan dapatkan double bottom di sini, sehingga itulah sebabnya kenapa saya bilang tadi 65.20-an atau 65.50-an akan kecenderungan menjadi support yang efektif. Sebaliknya, kalau untuk gold, ini mungkin kita harus melihat dengan sabar karena posisinya dia belum resmi turun. Kalau teman-teman ingat bahwa yang kemarin saya sebutkan bahwa dia akan tertahan di zona 38,2 atau 50% atau maksimum 61,8%, dan itu betul adanya walaupun dia terjadi penurunan cepat di area 2649, tapi dia berhasil naik ke 2660 ya. Nah, sementara untuk kali ini dia sepertinya akan melirik 2664. Jadi artinya ini masih dalam skema sell pagi ini ya. Hanya saja saya ingatkan kembali, sell-nya belum tentu berhasil karena memang efek dari berita ekonomi yang kecenderungannya minim dan tidak ada terlihat sebagai akumulasi terkait dengan profit taking ya. Walaupun itu tetap harus diwaspadai karena candlestick di grafik daily menunjukkan doji candle. Ya, jadi kalau misalkan lihat seperti itu, sebenarnya teman-teman, doji candle itu mengisyaratkan akan adanya keletihan dan harusnya terjadi potensi breakout ataupun ya reversal ataupun bahkan profit taking. Nah, tapi kita skip dulu. Kita kembali lagi ke grafik H1. Ini adalah murni sebagai area yang kita sebut sebagai broadening wedge ya. Broadening wedge itu harusnya kita akan dapatkan kenaikan. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat dengan apa yang kemarin kita ulas, sebetulnya dia masih punya potensi kenaikan di sini. Karena kita perhitungkan di sini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Di sini 5, berarti di sini titik terakhir yang kebetulan dia zona tengah di situ. Tertahan, berarti berikutnya kalau misalkan dia tembus di atas wave 5 ini, berarti itu adalah 2470. Artinya Anda harus segera switch strategi menjadi buy. Tapi yang paling relevan kalau misalkan terjadi penembusan di atas 72 ataupun 2674 ya. Kalau itu tembus, itu akan semakin dekat dengan target kita 2700 atau bahkan yang terdekat adalah 2690-an. Nah, jadi saran saya, kalaupun Anda sell dan kita masih tetap dalam asumsi sell, maka stop loss tetap harus dipasang dan rambu-rambunya adalah 2672, 2674. Anda siap-siap switch strategi menjadi buy kalau itu resmi ditembus. Ini terlepas dengan data ekonomi nanti malam. Tapi ada juga skenario bearishnya. Skenario bearishnya akan seperti demikian, teman-teman. Kalau kita misalkan asumsinya adalah mungkin kita akan lihat areal penurunan karena dia sulit untuk ditembus. Tapi kita lihat di sini, peluangnya apakah memungkinkan di sini akan terjadi rejection? Kalau iya, berarti kita punya kesempatan maksimal di area 2648, 2643. Kurang lebih areal yang mirip dengan low kemarin 2649. Setelah itu, saran saya tetap adalah Anda segera exit karena saya khawatir ini belum tentu langsung tembus. Ya, jadi saya lebih berpikir bahwa demand kemungkinan akan muncul di antara 61,8% dan 50%. Artinya di antara 38 dan juga 43.
anggap saja di area 40, itu akan terjadi demand, boleh kemudian dia mendorong kembali. Ini dengan asumsi bahwa data nanti malam secara mengejutkan ternyata lebih lemah daripada ekspektasi. Jadi untuk sementara waktu, silakan Anda boleh sell, tapi stop loss harus dipasang di atas 2670. Karena kalau misalkan lihat dari situasinya, ini masih punya kesempatan untuk mulai kenaikan. Kecuali, ini skenario yang juga terpikirkan. Kalau misalkan ternyata kenaikan tersebut terjadi sebelum sampai data, lalu kemudian saat data ekonomi, Anda sebaiknya langsung exit. Jadi kalau misalkan switch strategi menjadi buy, kalau sudah muncul 2690 ataupun 2700, Anda exit, lalu kemudian perhatikan data ekonomi nanti malam, in case ternyata kejutannya adalah data yang kuat. Satu sisi, kalau kita lihat dari grafik daily, kembali lagi posisinya teman-teman, kalaupun dia turun, saya pernah mengingatkan ini, penurunan bukan berarti dia reversal, melainkan hanya istirahat ataupun profit taking. Patokannya adalah bullish candle yang ini, tarik 50%-nya, maka kemungkinan kita akan dapatkan level 2640 sebagai support utama, ataupun yang support terakhirnya adalah low dari tanggal tersebut. Ya, berarti 2 hari yang lalu, low-nya adalah 2622. Selama dia tidak tembus di bawah area 2622 sampai 2640, maka kemungkinan ini adalah rehat sementara. Artinya, kemungkinan untuk buy, posisi buy, bisa dilakukan di antara ini dan ini. Jadi, saya lebih sarankan, kalaupun dia terjadi penurunan, cukup sampai 2649, 2640-an, kemudian Anda exit, lalu kemudian siap-siap wait and see berdasarkan data. Karena kemungkinan dia akan lanjutkan kenaikan kembali. Dan demand kemungkinan akan muncul di zona tersebut. Ini juga didukung dengan grafik yang terjadi di pola pergerakan H4. Otomatis kita menyisakan satu level resisten, 2689. But anyway, 2676 itu sebagai target dari Ascending Triangle Daily, kita anggap selesai. Jadi kalau normalnya, saya sih berpikir secara normal, basically pergerakan akan seperti demikian. Nah, inilah yang akan membuat kita menjadikan reversal ataupun potensi pembalikan kembali ke atas. Tergantung dari data ekonomi apa yang akan terjadi nanti malam. Apakah data tersebut akan positif atau akan negatif untuk emas.